Sun Yan-an, istri Gu Yanqing. 3 tahun berlalu begitu saja. Pernikahan perjanjian antara aku dan Yan mencapai akhir. Hari ini Yan mengundangku memperpanjang pernikahan. Atau mengakhiri perjanjian ini. Yan. Bai Weiwei, cinta pertama Gu Yan, kita langsung menikah. Gu Yanqing, Presiden Grup Gu. Weiwei, kita tidak pernah punya hubungan apapun, dan aku tidak mungkin menyukaimu. Lagi pula, aku mencintai An-an. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengannya. Aku terlalu naif. Kupikir jika aku memberikan segalanya, itu akan membuatmu mencintaiku. Ada kebakaran. Cepat lari. Ayan, tolong aku. Ayan. An-an. Gu Yanqing, demi dia, kamu. Bahkan aku ingin dihapus. An-an. 3 tahun pernikahan. Segitu nggak berharganya buatmu? An-an. Ayan, janganlah. An-an. Ini keluarga Gu. Aku belum mati. Bukan begitu. Gaya dekorasi ini bukannya sudah diganti 3 tahun lalu? Kok bisa? Jangan-jangan aku terlahir kembali. Aku benar-benar terlahir kembali. Gu Yanqing, kesempatan hidup kedua ini. Aku cuma berharap bisa menjauh darimu. Tak ingin bertemu lagi. An-an. Aku di mana ini? Bukannya tadi aku masuk ke api untuk selamatkan An-an? Tahun 2022. Ternyata aku terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu. An-an. An-an belum mati. Di kehidupan sebelumnya, saat hampir kehilangan An-an, baru aku sadar betapa pentingnya dia dalam hidupku. Di kehidupan ini, aku tidak biarkan dia terluka. Aku harus melindunginya sepenuhnya. Gu Yanqing, cerai saja. Apa? Cerai? Cerai. Berita keuangan, Presiden Grup Gu, Gu Yanqing, lumpuh akibat kecelakaan mobil. Rantai keuangan Grup Gu putus, harga saham anjlok 1 jam. Grup Gu segera menghadapi Krisis kebangkrutan, nyawa terancam. Bangkrut. Kalau mati, gimana tanda tangan cerai? Aku harus pergi menemuinya. Dari mana asal kecelakaan ini? Sudahlah, bagaimanapun juga. Itu bukan urusanku lagi. Gu Yanqing, tanpa aku dalam hidupmu, kamu pasti akan bahagia, ya. Sun Yan-an. Itu kamu? Dokter bilang kamu sehat. Surat perceraian sudah siap. Tanda tangan saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu dan gadis itu bahagia selamanya. Sun Yan-an, berhenti. Tunggu. Saya bangkrut. Pengacara bilang, kita nggak bisa cerai lagi. Ini bukan Pak Guya, Kok lumpuh sekarang, biasanya sok hebat, kan? Udah lihat cukup belum? Kalau udah, pergi sana. Gu Yanqing, gak nyangka ya kamu juga ada hari kayak gini. Aku pengen banget. Memohon sambil berlutut. Sun Yan-an.
Kamu diam aja, lihat mereka ngerjain aku. Kita hampir cerai, ini urusan pribadimu. Saya nggak mau ikut campur. Kenapa dia tiba-tiba begitu dingin sama aku? Pak Gu, ingat untuk tanda tangan. Kalau nggak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Bro, kamu buru-buru banget. Telepon kami untuk kesini, ini maksudnya apa? Kapan-kapan aku hitung sama kalian. Istrimu mau cerai sama kamu, bahkan mau pergi tanpa bawa apa-apa. Suruh orang diam-diam jaga Bu selama 24 jam. Dulu aku sadar terlalu terlambat. Kali ini, apapun terjadi, aku akan melindungi kamu. An, kalau mau cerai dan menghindar dariku, itu mustahil. Gu Yanqing. 3 tahun sudah. Aku sepenuh hati menjaga rumah ini. Sampai akhirnya, cuma barang-barang ini yang jadi milikku. Cari tempat tinggal dulu, ya. Ini kamar terakhir untuk disewa di sekitar sini, kamu bisa langsung pindah. Nih. Setelah meninggalkan keluarga Gu, keberuntungan datang. Mulai hari ini adalah awal baru untukku, Sunian An. Sayang, lama tak jumpa. Orang sekamar denganku kamu. Sayang, aku sekarang jadi cacat. Diusir dari keluarga Gu, cuma bisa tinggal di tempat kos murah begini. Kalau begitu, kamu tinggal, aku pergi. Kamu bahkan gak mau tinggal bareng aku sebentar pun? Kamu masih punya uang buat pindah rumah? Kamu sengaja. Sayang, ini takdir kita sebagai suami istri. Kamu. Oke, tunggu aku dapat kerja, aku langsung pergi pindah. Halo, saya hari ini perawat baru, Sunian An. Bayangkan, sebagai dokter medis, demi merawat Gu Yanqing, saya berhenti kerja. Meninggalkan masa depan saya, sekarang malah harus mulai sebagai pendamping medis. Orang di dalam adalah pasien yang perlu Anda dampingi. Silakan lanjutkan. Pendamping medis? Tidak apa-apa. Saya, Sunian An, meskipun hanya menjadi pendamping, tetap akan jadi yang terbaik. Halo, saya adalah pendamping Anda. Semoga ke depannya. Ternyata kamu lagi. Kamu sudah bangkrut, masih punya uang buat hire pendamping dan perawat? Istriku tidak mau merawatku. Mau gimana lagi, cuma bisa begini. Jadi temani periksa, gak masalah. Aku mahal, mulai 1 juta per hari, dibayar harian. Kalau kamu kabur gimana? Bayar mingguan, seminggu kemudian aku transfer semuanya ke kamu. Oke. Aku pasti bikin kamu trauma seumur hidup dalam seminggu ini. Oke. Deal. Apa aku perlu bikin dia lumpuh bagian atas juga ya? Sunian An, latihan pemulihan itu penting. Serius, dong. Kamu gak apa-apa? Kenapa ceroboh sekali sih?
Pak Gu, lihat deh, cuacanya bagus banget hari ini. Yuk, kita keluar hirup udara segar. Aku takut kamu kedinginan. Ini aku rajut sendiri buat kamu, Shal nih. Dia benci aku. Apa dia marah karena di kehidupan sebelumnya aku nyadarinya telat? Atau dia nyalahin aku karena tidak nolong dia? Jangan-jangan dia juga bereinkarnasi? Pak Gu, kualitas udara hari ini bagus banget loh. Hirup udara segar yang banyak ya. Baik buat kesehatan. Jangan bercanda, seriusan. Sudahlah, ini memang salahku ke dia. Kok buru-buru sih? Cepat atau lambat, aku akan buat kamu menyerah sendiri. Pak Gu, kamu harus cukur kumis. Jangan gerak-gerak ya. Aduh, maaf ya, aku nggak terlalu terampil. Sayang. Begini kamu puas nggak? Puas. Mana bisa ini dibandingkan dengan 10% penderitaanku saat kebakaran itu? Nggak puas. Aku kan sudah bilang jangan gerak-gerak. Sekarang wajahmu kelihatan lebih segar, kan? Apa Gu Yanqing sudah gila? Sialan. Kenapa aku deg-degan karenanya? Sun Yan'an, kau gila ya? Kendalikan dirimu. Seumur hidup, jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Besok gajian, akhirnya bisa beli tiket pesawat. Makanan untuk perawat? Lapar. Sebentar. Silakan. Yang alergi nanas dan kacang, jangan ada dua bahan itu dimakan. Lalu, aku akan siapkan makanannya nanti. Aku paling tahu selera dia. Oke. Jangan makan lagi. Gu Yanqing, cukup. Nggak seru. Aku nggak mau main lagi. Tapi aku mau main. An, kita nggak cerai. Gimana kalau iya? Kita sudah selesai. An. Dulu kamu suka sama aku, kok bisa bilang selesai begitu? Anan, apa kamu benci aku karena lama merespon? Kamu benci aku karena terlalu cepat nggak mencintai kamu, ya? Kamu bisa balas dendam padaku. Atau menyakitiku, terserah. Aku nggak akan melawan, lihat saja. Semua ini sudah aku telan, semuanya habis bersih. Cintai aku sekali lagi. Ya, boleh. Berhenti mimpi aja. Kita nggak akan mungkin lagi.
Uangnya sudah hampir cukup. Kali ini, aku harus benar-benar pergi. Tiket kereta, pesawat, kapal semuanya gak bisa dibeli. Apa ini lagi-lagi ulah Guyan King? An. Bagaimanapun juga, aku gak biarin kamu pergi dariku. Kenapa di stasiun dan bandara gak bisa beli tiket? Apa sebenarnya masalah dengan KTP-ku? Kamu terluka. Antar kamu urus. Oke. Halo. Ini pusat bantuan pengungsi, kan? Guyan King, penyelamatku. Berbaiklah padanya. Tidak apa-apa, mendadak datang. Aku yang lancang. Kakak memang hebat. Lihat. Ikatan pita luka ini rapi banget. Sudah seharusnya. Terima kasih, Pak. Selamatkan saya. Belum tahu siapa nama Anda. Aku Mingze. Sudah, Kak. Kulihat teman serumahmu. Nggak senang. Aku pulang duluan, ya. Saya suaminya. Baiklah. Biar saya antar Kak Hang. Dia sebenarnya siapa? Dari mana dia tiba-tiba muncul? Tolong cari seseorang untukku. Guyan King. Apa mau membakarku lagi? Tidak bisa. Aku harus segera pergi. Sun Yan-an. Jangan sembarang bawa orang aneh ke rumah lagi. Dia menyelamatkanku. Dia orang baik. Orang baik? Matamu buta? Cukup parah. Udah dijual masih mau bantu hitung uangnya. Masalahku sendiri. Nggak perlu kamu urus. Sun Yan-an, apa maksudmu? Kita bercerai. Kita belum bercerai. Sini, kewajiban sebagai istri. Sekarang sedang proses. Aku tidak perlu menjalani. Kalau begitu, lakukan kewajibanmu sebagai perawat. Sini pijat kakiku. Beberapa hari ini gagal pesan tiket. Tidak bisa. Aku harus cari cara lain. Yan King, hari ini ulang tahun pernikahan kedua. Aku masak makanan kesukaanmu. Cepat coba ya. Ada rapat hari ini. Kamu makan saja sendiri. Nona Su. Ada waktu hari ini? Aku ingin mengajakmu minum kopi. Enen. Hari ini ulang tahun pernikahan. Kamu gak akan pergi keluar, betul, kan? Oh, hari ini ulang tahun pernikahan kakak dan Nona Su. Tapi menurutku Nona Su, sepertinya pada barang-barang berantakan ini. Nggak tertarik sama sekali. Nona Su. Aku tahu ada tempat kopi yang rasanya enak banget. Kamu pasti bakal suka. Halo, An. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Mau nggak kamu tetap di sini? Pak Ming, aku ada waktu. Aku akan ikut kamu minum kopi. Sun Yan-an. Kamu benar-benar mau pergi sama dia? Kita bukan pasangan suami istri lagi. Kamu nggak perlu berpura-pura seperti orang yang sangat penuh perasaan ini.
Benar-benar karma itu berputar. Tuanku, Tuan itu sudah membawa istrinya keluar kota. Bagaimana, Nona Su? Keluar menghirup udara, ada merasa suasana hati jadi lebih baik? Terima kasih, Tuan Ming. Pemandangan di sini memang indah sekali. Musim dingin, tidak banyak yang bisa dilihat. Kalau musim semi, semua akan jadi hutan bunga persik. Aku akan bawa Nona Su datang lagi. Sayang, kamu sudah keluar terlalu lama. Pulanglah bersamaku. Sun Yan'an, kamu pergi kemana dengan dia? Kenapa ngamuk? Aku keluar cari udara segar. Cari udara segar sampai keluar kota? Gu Yanqing, aku perawatmu, bukan milikmu. Orang itu nggak sesederhana kelihatannya. Aku khawatir keselamatanmu. Aku bukan bodoh. Aku bisa bedain orang baik dan jahat. Sun Yan'an, aku belum tanda tangan perjanjian cerai. Kita masih suami istri. Gu Yanqing, kamu selingkuh duluan. Pernikahan kita tinggal nama. Kalau kamu kesepian, cari aja Bai Weiwei. Kamu nggak punya hak ngatur aku. Hasrat pengendalian Gu ini benar-benar menakutkan. Tidak bisa. Hidup bersama dia lagi di satu ruang terasa sesak napas. Takku. Tolong bantu pesan satu. Pesan tiket pesawat ke Haicheng. Bayangan punggung ini, tidak mungkin, bukan dia, pasti saya terlalu banyak berpikir. Mingze, Kamu datang, Ani. Tiket pesawatmu. akhirnya bisa pergi dari sini. Guyan King, mulai sekarang kita benar-benar selesai. Semoga tak pernah bertemu lagi. Kamu bilang dia pergi ke bandara dengan pria itu? iya. Tuanku, lihat ini. Ayo, ke bandara. Iya. An. Aku tidak membiarkanmu pergi. Penumpang penerbangan K139 harap menuju gerbang untuk boarding. Kali ini, aku pasti harus pergi dengan lancar. Cepat, lebih cepat lagi. An, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Gu Yanqing tidak akan bertemu lagi. Sayang. Lama tidak bertemu. Sayang. Aku lupa bilang padamu. Di pesawat ini, semua orang adalah bawahanku. Apa yang akan kamu lakukan? An. Gu Yanqing, kamu maunya apa sebenarnya? Kenapa kamu seperti arwah jahat yang terus menggangguku? Aku harus bagaimana? Supaya kamu bisa melepaskanku? Anan, Aku terlalu mencintaimu. aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku tidak bisa bertahan hidup. Cinta. Kamu menyebut ini cinta? Pasang kamera pengawas di samping. Kamu mengawasi setiap detik dan gerakanku.
kamu benar-benar sakit jiwa. Apa salahku? Kenapa aku disiksa begini olehmu? Itu karena aku terlalu takut kehilanganmu. Kamu tahu betapa berbahayanya situasimu sekarang? Kamu sadar ada begitu banyak mata yang mengawasimu di luar sana? Hanya aku yang bisa melindungimu. Hanya aku. Gu Yanqing. Kamu sedang merampas kebebasan saya. Aku tidak mau melihatmu lagi. An, kamu hanya bisa tetap di sisiku. Hanya aku yang bisa melindungimu. Tidak ada yang boleh mencoba merebutmu dariku. Ini di mana? Gu Yanqing, Kamu gila. keluarkan aku. An, bisakah membuatku lebih tenang? Gu Yanqing, kamu bilang sudah bangkrut? Bagaimana villa ini? Kamu terus saja membohongiku. An, jangan emosi dulu. Villa ini, aku hanya menyewanya. Aku lakukan ini demi keselamatanmu. Keselamatanku? An, lihat, sudut-sudut meja ini sudah aku lapisi. Dan karpet ini juga sudah aku buat lebih tebal. Walaupun kamu terjatuh, kamu tidak akan terluka. Seumur hidup ini, bagaimanapun caranya, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Gu Yanqing, aku nggak mau main-main sama kamu. Aku udah dewasa, nggak bakal sakit hati tanpa alasan. Hei, apa-apaan ini? Lepasin aku. An, aku tahu kamu gak mau ketemu aku. Tapi di sini, kamu paling aman. Aku pergi. Istirahat yang tenang di sini, kalau mau makan apa, tinggal suruh mereka masak. Ini masuk penyekapan ilegal. Aku laporin kamu ke polisi. Lepasin aku. Maaf, Ibu. Di mana Gu Yanqing? Silakan makan, Ibu. Itu apa? Ibu, Pak Gu bilang alat makan untuk anak kecil lebih aman. Bilang ke Gu Yanqing, aku bukan bayi yang manja. Villa dia yang sewa, tapi vas ini barang asli. Kalau kalian gak lepaskan aku hancurkan ini. Ibu, vas porselen nilainya miliaran. Jangan sulitkan kami. Makan dulu saja. Jangan panggil aku ibu. Kenapa berisik sekali? Bukannya aku suruh kalian jaga nyonya saat makan? Kenapa diam saja? Ayo bawa nyonya ke meja makan. Aku suruh kalian bereskan kamar. Kenapa ada porselen berbahaya ini? Maaf, Pak Gu. Nanti suruh orang bersihkan. Jangan sampai serpihan ini melukai nyonya. Dan juga, bersihkan semua barang di kamar yang mungkin bisa melukai nyonya. Kalau ini terjadi lagi, minggat dari sini. Baik. Lepaskan aku. Gu Yanqing, kalau kamu mengunci aku, semua barang di sini akan hancur. Kamu sanggup ganti rugi? Tidak sebanding dengan 1/10.000 pentingnya nyonya. Makanlah. Tidak mau.
Lihat kamu saja sudah bikin aku hilang selera. An-an. Porselen ini berbahaya. Kalau kamu mau main, aku sediakan mainan yang aman. Perhatikan Nyonya sampai selesai makan. Baik. Nyonya, silakan makan. Aku sudah kenyang, kamu boleh pergi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara membuat Gu Yanqing membiarkanku pergi? Tolong. Jangan. Aku tidak mau. Jangan. Aku nggak mau mati. Aku harus pergi dari sini. Bebaskan aku. An-an. An-an. Kamu kenapa? Jangan takut, aku di sini. Ayan. Aku takut banget. Kupikir aku terjebak lagi. Gak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Ayan. Aku takut, jangan tinggalkan aku sendiri. An-an. Aku tahu. Kamu tidur dulu. Kalau ada apa-apa, kita bahas besok aja. Ayan, aku nemu efek lucu banget. Ayo kita foto. An-an. Aku benar-benar bodoh. Dulu kamu begitu mencintaiku. Tapi aku malah cuek. Bu, Gu Yanqing mau melepasku pergi. Bu, Tuan sedang tidak ada. Gak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Gak perlu dia antar. Tuan bilang, kalau dia gak ada, kita harus awasi ibu. Oh. Mereka pasang kaca kedap suara di kamar Nyonya. Kalau ada petir lagi, Nyonya nggak perlu khawatir. Gu Yanqing. Pergi. Kecuali Gu Yanqing lepaskan, nggak boleh ada yang masuk. Itu yang Nyonya bilang.
Perketat keamanan. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Dan lagi, ganti semua kaca di kamar dengan yang kedap suara. Kalau Nyonya ketakutan lagi, aku akan tanyakan Siap. Gu Yanqing. Sampai kapan sebenarnya kamu mau mengurungku? Kamu yang memaksaku. Aku mau makan steak. Apa sengaja membuatku kelaparan? Alat makan seperti mainan. Bagaimana potong steak? Bawakan aku pisau. Baik. Baik apa? Kalau kelaparan, kamu tanggung jawab. Ya, Bu. Bu, Anda kenapa? Perutku sakit sekali. Cepat, cepat panggil Gu Yanqing. panggil dokter, bawa makanan untuk diperiksa. YK. Hai. Lantainya dingin. Kamu duluan. Hapus keamanan di sini. Kalau tidak, aku akan bunuh dia. Cepat minggir. Jangan ada yang bergerak. Kecuali aku mati. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan kamu keluar. Gu Yanqing, kamu sudah gila? Aku hanya ingin pergi dari sini. Kenapa kamu harus memaksa aku? Ana. Turunkan dulu. Baiklah. Aku mati. Gu Yanqing, aku beritahu kamu. Sun Yan'an, meskipun mati, tidak akan hidup di bawah pengawasanmu selamanya. Gu Yanqing, pergi sana. Aku nggak bisa bunuh kamu. Aku mau mati, kamu malah cegah aku. Kenapa sih kamu nggak mau lepaskan aku? Pak, dokternya sudah datang. Bu, tolong tenangkan diri Anda. Gu Yanqing, kamu maunya gimana sih? Biar aku bisa pergi dari sini? Penjaga itu pada kemana? Pak sakit lamanya kambuh, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Setengah dari orang di villa langsung dipindahkan. Semoga Nyonya bisa mengerti, Pak. Jangan bikin masalah lagi. Oh, begitu rupanya. Gu Yanqing, maafkan aku. Meski aku bikin sakit lama kambuh, tapi aku tetap harus di kehidupan lalu. Kau membuatku mati. Anggap saja ini tebusan dosamu. Tuan. Sesuai perintah Anda, Nyonya sudah pergi. Kawal diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Keselamatan Nyonya. Jika Nyonya dalam bahaya, harus segera bertindak. Jangan biarkan terluka lagi. Siap. Halo. Aku awalnya pikir, dengan menjagamu di sisiku, bisa melindungi dari badai. Melindungimu sepenuhnya. Tapi tak kusangka, kamu bahkan jika harus mati, tetap ingin pergi.
Sudahlah. Asal kamu bisa hidup damai dan bahagia. Walaupun harus melepaskan. Aku terima saja. Meninggalkan Gu Yanqing. Aku di Haixi. Dapat pekerjaan di toko bunga. Akhirnya aku berhasil menemukan Gu Yanqing. Kamu bisa bersembunyi seumur hidup, tapi bisa kamu sembunyikan kekasih kecilmu kalian berdua. Jangan harap bisa lari dariku. Hati-hati. Ternyata kamu. Sudah lama tidak bertemu, Nona Su. Saya sedang dinas, ada waktu malam ini? Mau makan malam bersama? Hari ini Nona Su bekerja di toko bunga, lalu bertemu teman. Makan siang bersama teman. Sore hari, Teman. seorang teman laki-laki. Gu Mingze. Kenapa lagi-lagi dia? Aku sudah menyembunyikan keberadaan An-An. Tapi dia tetap bisa menemukannya. Apa niatnya? Pesan tiket pesawat tercepat ke Haixi. Nona Su. Selamat pagi. Perjalanan dinasmu hampir Ayah. selesai. Sebentar lagi balik ke Cody. Jadi, datang pamit. Tahu kamu suka bunga. Ini untuk kamu. Sayang. Ini bunga apa? Cantik banget. Kok kamu ada di sini? Gu Yanqing. Kamu memang muncul juga. Sayang. 3 bulan gak ketemu. Aku juga kangen banget sama kamu. Kenapa kamu lagi-lagi sama dia? Cuma kebetulan aja. Gu Yanqing, kamu cemburu lagi? Dia cuma ada urusan kerja di sini. Apa kamu memata-matai aku lagi? Kembalikan bungaku. Di mana keluarganya? Kenapa ceroboh? Ini ular berbisa. Kalau terlambat sedikit, dewa pun tak bisa. Dokter, bagaimana sekarang? Sudah lolos dari bahaya. Syukurlah, Gu Yanqing. Yang digigit ular itu aku. Kenapa dia muncul tepat waktu? 3 bulan sudah berlalu. Kupikir dia benar-benar sudah menyerah padaku. Gu Yanqing. Kamu maunya apa sih? Kamu suka aku. Jadi kenapa kamu bakar aku? Kamu nggak suka aku. Kenapa kamu selamatkan aku? Kamu senang main-mainin aku ya? Nona. Sendirian. Pergi. Ini istriku. Kamu adalah Gu Yanqing. Kamu kabur dari rumah sakit. Kakimu nggak lumpuh lagi. Nggak mungkin. Kamu bukan dia. Ganteng banget. Gantengnya mirip mantan suamiku. Kamu siapa? Model pria di toko kalian. Mantan suami. Kalian para pria. Semua pada brengsek ya? Kamu kebanyakan minum, aku antar kamu pulang. Dulu aku begitu cinta sama dia, dia malah cuek sama aku. Aku mau biarkan dia sama Bai Weiwei. Dia malah nempel kayak hantu. Gimana aku coba lepasin, tetap nggak bisa. Bai Weiwei.
An, bingung soal hubunganku sama dia? Itu salahku. Tapi kami bersih, gak ada apa-apa. Gak pernah terjadi apa-apa. Ayo, ke rumah Nyonya. Baik. Modal pria di toko kalian. Juga kasih layanan semalam penuh ya? Tapi, aku nggak punya uang buat bayar kamu. Kamu sudah pikirkan baik-baik? An, aku mandikan kamu ya. Pak Gu, tubuh Anda belum pulih. Sebaiknya Anda istirahat, biar saya panggil orang merawat Nyonya. Istriku. Hanya bisa dirawat olehku sendiri. An, apakah ada salah paham di antara kita? Ayan. Kakimu nggak pincang lagi. Bukan. Kamu bukan Ahyan. Kamu itu model cowok di bar. Coba panggil kakak. Kakak. Manis sekali suaramu. Panas banget ya. Kok kepalanya sepanas ini? Demam. Aku mau makan apel. Oke. Ini. Kaki Guyan King sudah sembuh. Tidak mungkin, siapa itu Guyan King? Guyan King karena menyelamatkan aku digigit ular berbisa, sekarang masih di rumah sakit. Pasti aku mabuk semalam, jadi berhalusinasi. Tapi kenapa ada ular berbisa di dalam bunga ini? Aku harus cari pemilik toko untuk tanya yang jelas. Bagaimana hasil investigasi? Kenapa bunga ada ular? Bos, jenis bunga itu jarang ditemukan karena menarik ular berbisa. Jadi toko bunga biasa tidak akan menyediakannya. Mengerti. Gu Mingze. Kamu mendekati An. Ternyata niatmu tidak baik. Bos, jangan-jangan toko bunga ini miliknya. Guyan King, aku kira aku akhirnya bisa lepas darimu. Nggak nyangka, masih ada di bawah kendalimu seumur hidup ini. Aku nggak akan lembek lagi.
Meneer, aku dapat pekerjaan baru. Aku nggak akan datang lagi. Terima kasih atas perhatianmu. Ada apa? Nona Su, dia mengundurkan diri. Mulai sekarang, kemanapun istri pergi, perusahaan manapun dia wawancara, harus segera diberitahukan padaku. Guyan King, buka toko bunga di Haixi, nggak percaya perusahaan yang dipilih acak ini. Semua ini kamu yang kendalikan. Tuan Gu, perusahaan yang ibu wawancarai sudah kami selidiki, latar belakang mereka bersih. Tidak ada yang mencurigakan, hanya saja, ada satu perusahaan yang cukup khusus. Perusahaan terhubung dengan orang yang Anda minta kami selidiki sebelumnya, Gu Mingze. Ada kaitan di antara mereka. Satu-satunya perusahaan yang mengirim undangan wawancara. Lokasi wawancara ternyata di sebuah kedai kopi. Di kehidupan sebelumnya, aku terbakar sampai mati di kedai kopi itu. Tapi, sudah bayar biaya pengobatan untuk Guyan King. Sekarang aku tidak punya uang lagi. Kalau tak segera dapat pekerjaan, mungkin bahkan uang sewa pun tidak bisa kubayar. Ini Haixi, bukan Yecheng. Hanya kafe saja, tidak apa-apa. Pihak Hagu, Nyonya pergi wawancara pekerjaan. Kamu pergi wawancara di mana? Sebuah kafe. An-an. Kamu jangan sampai kenapa-napa ya. Nona, Permisi, meja Tuan Yo di mana ya? Meja pesanan Tuan Yo di sini. Dia belum datang sekarang. Anda bisa menunggu di sini sebentar. Sun Yanen. Aku sudah mulai menanti saat kamu mati. Melihat Gu Yan King menderita. buka pintu. Tolong, buka pintu. Kalau terus begini, pasti jalan buntu. Air. Benar, ke kamar mandi. Tolong,
Hal yang kutakutkan akhirnya terjadi. Guyan King, kamu masih belum mau melepaskanku, ya? Hai. Di dalam itu bahaya, jangan masuk. Lepaskan, istriku ada di dalam. Kenapa orang ini nggak mau denger sih? Gu Yanqing. Kalau bukan karena ayahmu, ibuku nggak akan dihina sampai bunuh diri karena putus asa. Ini adalah hutang keluarga Gu kepada aku. Hai. Hai Anan. Tolong. Anan. Kok kamu? Anan. Ini semua salahku. Tetap bertahan ya. Kita akan segera keluar. Cepat panggil ambulans. Selamatkan dia. Bagaimana ini? Cepat telepon. Cepat telepon. Halo, pemadam kebakaran? An. Kita berhasil keluar. Cepat bangun. Bernapas. Kenapa sudah tidak bernapas lagi? Kamu jangan sampai kenapa-napa. Jangan bikin aku takut, kumohon padamu. Cepat bangun. Bangunlah. An. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. An. Kumohon. Jangan sampai terjadi apa-apa. Gu Yanqing. Semua ini adalah hutangmu padaku. Peduli keluarga. Segala yang kamu miliki. Akan aku rebut semuanya. Nyonya Gu, orang baik dilindungi. Jangan khawatir. Tapi, soal kaki Anda telah terbongkar. Rencana pura-pura lumpuh untuk menarik dalang utama. Takutnya akan sia-sia. Itu tidak penting lagi. Sekarang, aku peduli pada keselamatan An. Yang lain tidak penting lagi. Kenapa? Kenapa An ingin menjauh dariku? Kenapa kebakaran itu tetap terjadi? An. Kamu kenapa? Jangan takut, aku di sini. Ayan. Aku sangat takut. Aku pikir. Aku terjebak lagi. Terjebak lagi. Jangan-jangan. An juga terlahir kembali. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Pasien sudah keluar dari masa kritis. Masih dirawat di rumah sakit untuk observasi beberapa waktu. Baik, terima kasih dokter. An. Bagaimana perasaanmu? Gu Yanqing. Kakimu. Kamu bohongi aku. An. Maaf, Aku
Apalagi yang kamu tipu dariku? Bangkrut juga bohong? Kamu membohongi aku sampai segitunya. Sebenarnya untuk apa? An-an. Aku bermimpi. Mimpi kamu meninggal. Aku sangat menyesal. Saat bangun, aku khawatir semuanya akan terjadi lagi. Makanya aku... An-an, percaya sama aku sekali lagi. Gu Mingzi itu benar-benar ada masalah. Meski aku belum tahu alasannya. Tapi yang aku yakin, dia ingin mencelakakanmu. Semua kejadian yang dialami, ada hubungannya dengannya. Saat kebakaran, itu Gu Yanqing yang menyelamatkanku. Saat kebakaran, itu Gu Yanqing yang menyelamatkanku. An-an, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa menemukan alasannya. Baik. Aku setuju denganmu. Percaya kamu sekali lagi. Tambahkan ini. Ke infusnya cepat, jangan sampai ketahuan. Ayo. Seseorang datang. Apa yang kalian lakukan? Hari ini tanya duluan. An-an tidak perlu ganti obat. Kamu siapa? Apa yang ada di obat itu? Ani. Bawa dia pergi. Kalian lepaskan aku. Dia memang gak akan diam saja. An-an, Jangan khawatir. Akan melindungimu. Aku gak akan biarkan siapapun melukaimu. Lepaskan aku, Lapis. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau begitu, Gu Yanqing, aku akan buat kamu lebih menderita dari mati. Halo. Siapkan barang untukku. Lalu panggil semua paparazi dan wartawan di sekitar sini. An-an. Aku akan urus dulu administratif keluar rumah sakit, asisten ada di pintu menunggumu. Gu Yanqing. Apa yang sedang kau rencanakan? Asistennya mana? Nona Su. Selamat atas kepulanganmu dari rumah sakit. Nona Su. Selamat atas kepulanganmu dari rumah sakit. Kamu ini. Kamu sedang apa sih? Sebenarnya, aku sudah suka sama kamu sejak lama. Tuan, siapa Anda? Di depan banyak orang. Menyatakan cinta pada wanita bersuami, kurang pantas, kan? Ku. Kita pergi. Sudah merekam semuanya, kan? Halo. Kota Jing Entertainment? Aku punya berita besar untuk dilaporkan. Yanqing, apa yang terjadi? Saham perusahaan mulai bergejolak lagi. Di luar semua orang bilang Sunian An dirawat karena ulahmu. Jelaskan ke saya sekarang juga. Kakek. Bukan seperti yang kakek pikirkan. Masalah ini akan saya tangani sebaik mungkin.
Selesaikan secepatnya. Jangan biarkan perusahaan terkena dampak lagi. Baik. Presdir Gu, kenapa Nona Su dirawat di rumah sakit? Apakah karena pernikahan yang tidak bahagia? Pak Gu dan Nona Su dirawat di rumah sakit. Apakah karena pernikahan tidak bahagia? Semua orang salah paham. Hubungan saya dengan istri selalu baik. Ada jurnalis memotret pria asing memberikan mawar untuk Nona Su. Bagaimana menjelaskannya? Dalam hidup, pasti ada sedikit gesekan. Saya membuat istri saya marah. Dia sengaja cari pria muda untuk membuat saya kesal. Mohon tenang, perusahaan akan mengadakan konferensi pers dalam beberapa hari. Kami akan jelaskan rumor terbaru. Silakan beri jalan. Penjelasan. Halo. Tentang presiden keluarga Gu dan istrinya. Aku masih punya info lain yang ingin kuungkap. Gu Yanqing. Aku ingin lihat. Kali ini bagaimana kamu mengatasinya? Aku suruh cepat selesaikan, tapi kamu malah bikin tambah heboh. Nama baik keluarga Gu sudah hancur semua. Kalian satu persatu, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kakek, tenang dulu. Hal ini pasti ada alasannya. Apapun alasannya, ini tidak main-main. Kamu tahu nggak, ini berdampak besar pada keluarga kita. Masalah ini, saya perintahkan orang untuk memeriksanya. Dan lagi, saya akan memperkenalkan seseorang pada kalian. Gu Mingze. Kekek. Ini, Gu Mingze. Meskipun dia sudah terlantar di luar selama bertahun-tahun, dia tetap darah daging keluarga Gu kita. Benar-benar begitu ya, memang benar. Setelah urusan ini selesai, aku memasukkan Mingze ke buku silsilah keluarga. Yanqing. Keluarga Gu kita besar dan kaya raya. Kamu sendirian juga tidak mungkin bisa mengurus semuanya. Nanti biar Mingze bantu kamu. Ternyata, Gu Mingze adalah anak haram keluarga Gu. Pantas saja dia selalu berusaha keras menyasar aku dan An. Siapa? Kakek. Apa ingin memasukkan Gu Mingze ke dalam buku silsilah keluarga? Kamu pikir aku sudah pikun, ya? Dengan apa yang dia lakukan, keluarga Gu kami tidak bisa menerimanya. Hanya saja, dia memegang kelemahan keluarga Gu kami. Untuk mencegah sesuatu yang merugikan keluarga Gu, aku hanya bisa sementara menenangkannya dulu. Cepat selidiki semuanya. Usahakan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Baik. Dan juga soal Sunian An. Aku sudah tahu sebagian. Yanqing. Karena dia sudah menikah denganmu, kau harus menjaganya dengan baik. Aku akan, kakek. An. Akhir-akhir ini dia di rumah merawatku siang malam tanpa henti. Keributan di Gu Group belakangan ini. Dia terus sibuk ke sana kemari. Gu Yanqing. Sudah malam, kamu. An. Aku punya hal penting untuk dibicarakan. Sangat penting. An. Setelah melewati begitu banyak hal, aku baru menyadari. Aku jatuh cinta padamu jauh sebelumnya. Sebelumnya itu salahku. Aku tidak menghargaimu. Bisakah kamu beri aku satu lagi kesempatan? Walaupun kamu menyelamatkanku berkali-kali, tapi ini bukan alasan untuk seenaknya menculik perasaanku. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. An, aku tahu, aku pernah mengecewakanmu. Tapi, kamu ingat tidak? Semua musibah yang kamu alami itu sebenarnya ulah Gu Mingze. Dia ada hubungan dengan keluarga Gu, demi keselamatanmu. Sebelum kita resmi bercerai. Aku berharap kita bisa tetap terlihat seperti pasangan suami istri di depan orang lain. Sampai masalah ini selesai. Aku berjanji. Aku akan segera menyelesaikannya. Baik, aku setuju. An, aku pasti akan melindungimu.
Tuan Gu, apa hubungan Anda dengan Gu Mingze dan Sun Yan'an? Nona Su mencintai Tuan Gu Mingzi, tapi dipaksa oleh Anda. Kapan grup Gu akan klarifikasi? Tuan Gu minggir-minggir. Kakek bilang. Agar aku mulai mengenal perusahaan dulu. Tuan Gu. Sekarang Anda dalam keadaan seperti. Bisakah Anda mengelola grup Gu dengan baik? Gu Mingze. Anda sudah kembali ke keluarga Gu. Tapi sengaja membuat berita palsu untuk menjelekkan aku dan An-an? Apa sebenarnya tujuanmu? Jangan buru-buru, kakak. Ini baru permulaan. Pertunjukan seru masih di belakang. Director Gu. Gu Mingzi. Kamu tidak akan tertawa lama. Hari ini aku akan mengadakan konferensi pers. Aku tidak akan membiarkan taktik licikmu berhasil. Kenapa orangnya begitu banyak? Kita sudah sepakat sebelumnya. Di depan orang lain tetap menjaga hubungan pernikahan. Akhir-akhir ini, rumor tentang aku dan istriku terus berkembang. Hari ini aku datang meluruskannya. Kami berdua sedang merencanakan untuk punya anak. Sebentar lagi kami akan memiliki bayi sendiri. Ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Baiklah, ini adalah urusan nomor satu keluarga Gu. Kalian nanti tinggal saja di rumah lama. Jangan pindah-pindah ke sana-sini. Jadi aku bisa mengawasi kalian, menunggu untuk menggendong cicitku. Yan King, tenang dulu. Kakek memanggil kalian kali ini, ada satu hal lagi. Yaitu secara resmi memperkenalkan kalian. Ini Mingze. Dia juga anak dari keluarga Gu kita. Senang bertemu dengan Anda, Nona Su. Halo, Apa, Nona Su? Harusnya kamu panggil kakak ipar. Kakak benar, saya salah. Kakak ipar. Kedepannya mohon banyak bantuannya. rumah lama ini penuh dengan pura-pura jadi pasangan seribet ini. Aku pasti nggak mau setuju. Yan King, An-an, kalian sudah istirahat belum? Guyan King, jangan terlalu keterlaluan. An-an, ini juga bukan keinginanku. Kali ini siapa lagi? Kamu sudah tidur? Ada urusan kerjaan kurang jelas. Mau tanya sesuatu padamu. Lepaskan dulu. Bukan, kakek. Mingze, kakak iparmu sedang lelah. Dia butuh tidur dan istirahat. Guyan King, kamu sengaja, ya? Mingze, kamu pulang dulu. Kalau ada urusan, kita bicarakan besok. Baiklah, aku nggak ganggu kalian lagi, Kak. Kakak ipar. Selamat malam. Guyan Jing tidur di sofa. Oke. Guyan Jing tidur di sofa. Oke. Kenapa kamu di sini?
Kenapa dia tiba-tiba baik banget sama aku? Dan lagi, sepertinya dia tahu banyak hal. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Gu Yanqing, apa kamu juga terlahir kembali? An, lagi mikirin apa? Nggak ada apa-apa. An, bunga di taman sudah mekar, yuk kita lihat. Bagus. Bunga di sini masih seindah dulu. Iya. Seperti kamu. Selalu seindah itu. Bunga di sini masih seindah dulu. Iya. Seperti kamu. Selalu seindah itu. Di sini kan nggak ada orang. Kamu nggak usah pura-pura lagi. Dari hati kok. Gak ada bohongnya. Kenapa? Gu Yanqing. Kenapa kamu lahir di keluarga Gu punya segalanya? Cuma karena kamu anak pertama keluarga Gu yang sah? Jadi perusahaan itu milikmu? Sampai wanita yang benci kamu pun nggak bisa nolak kamu. Sun Yanen. Malam ini, kamu akan jadi milikku. Adu baiklah. Yanqing, Anan. Kapan kalian akan kasih kakek cicit, ya? Kakek. Hal seperti ini gak bisa buru-buru. Kenapa gak bisa buru-buru? Kalian kan udah menikah beberapa tahun. Kakek. Aku sudah kenyang. Aku ke atas dulu. Baik. Gu Yanqing. Kamu tetap di sini. Kakek hari ini harus bicara serius sama kamu. Ada apa ini? Kenapa panas sekali? Ada apa ini? Kenapa panas sekali? Ayan. Kenapa kamu? Bukannya kamu lagi temenin kakek? Aku lihat kamu nggak enak badan. Sudah kubilang ke kakek kok. Ayan. Aku nggak nyaman banget. Panas sekali. Tenang ya. Nanti juga hilang panasnya. Sun Yanan, kamu milikku. Gu Mingze, kamu itu benar-benar. Ini kakak iparmu. Jangan bergerak. An, jangan takut, ini aku. Menang jadi raja, kalah jadi... Kalian berhasil menemukanku. Mau dihukum bagaimana, terserah kalian. Kakek. Aku nggak akan melepaskannya. Kunci dia dulu. Aku akan mencari tahu semuanya. Bawa pergi. Pergi. Ayan. Sialan. Gu Mingze berani-beraninya pakai obat. Aku panggil dokter sekarang. Kita suami istri, kenapa masih panggil dokter? Yanqing.
Kamu dan An-An. Istirahat yang cukup ya. Ahyan. Aku panas banget. Kasih aku. An-an. Jangan menyesal. Hang. Masih mau. An-an. Kamu yang bilang, ya. Ah, An-an. Gimana rasanya? Tadi malam obat itu. Bahaya nggak ya buat tubuh? Gu Yanqing. Tadi malam. Semua ini salah kamu. Aku nggak salah apa-apa. Tadi malam kan kamu yang nggak mau lepasin tanganku. Bahkan kancing bajuku sampai lepas gara-gara kamu tarik. Ayan. Masih mau lagi. Anan. Itu kan kamu yang bilang. Hai. Kamu ini. Beneran mau kasih aku anak, ya? Mimpi aja. Ayo duduk, duduk cepat. Kalian berdua semalam sibuk banget ya? Akhirnya, aku ini juga merasa puas banget. Hahaha. Ali, supnya mana? Kukuku. Terima kasih atas minum lebih banyak ya. Ini khusus dimasak untukmu. Terima kasih, kakek. Jangan ketawa. Aku salah, yang mulia istriku. Yan King. Anak itu, Gu Mingze. Kamu rencananya mau gimana? Dia tiba-tiba muncul. Ngaku-ngaku anak luar nikah keluargaku. Kakek itu baik hati. Akhirnya dia diterima juga. Tapi yang dia nggak boleh banget itu. Nggak boleh ganggu An-an. Iya. Kamu juga biasanya sibuk. Gimana aku tanya dia nanti? Aku akan membuat dia menjelaskan pada aku dan An-an. Satu penjelasan. Jadi, nggak perlu bibi repot-repot lagi.
Gu Mingze. Kenapa kamu harus melakukan ini? Karena kalian semua pantas mati. Gu Mingze. Kamu menyembunyikan informasi dengan baik. Sudah mencari begitu lama. Hanya tahu kalau kamu dibesarkan oleh ibu tunggal. Apa mungkin ada hubungannya dengan ibumu? Gu Yanqing. Tak perlu menguji aku. Lepaskan aku. Atau bunuh aku. Semua ini. Cepat atau lambat, aku akan mengungkap semuanya. Yan. Jangan pikirkan lagi. Minum sedikit bubur, santai saja. Enak. Kamu masak sendiri? Iya. An-an. Sebenarnya, ada cara lain juga. Bisa lebih bikin hati tenang. Gu Yanqing. Apa sih yang kamu pikirin tiap hari? Sebentar lagi. Kamu akan segera tahu. Lihat dari tindakan Yanqing ini. Tidak seperti orang yang mencelakaiku di kehidupan sebelumnya. Selain itu, di kehidupan sebelumnya aku tidak ada masalah dengan Gu Ming. Jangan-jangan. Kenapa kamu datang? Beberapa kecelakaan kualami. Ada semuanya hubungannya denganmu? Benar. Termasuk waktu di kafe itu. Semua itu aku yang lakukan. Benarkah itu kamu? Ayan, Ada apa? ada sesuatu yang selalu aku sembunyikan darimu. Mungkin sulit dipercaya kalau aku bilang. Tapi, aku terlahir kembali. Kehidupan sebelumnya. Juga di sebuah kafe. Dalam kebakaran besar. Aku menemukan korek ini. Waktu itu, kupikir kamu yang membakar tempat itu. Jadi di hidup ini, aku selalu waspada padamu, sampai menyiksamu. Sekarang, aku baru tahu itu bukan ulahmu. Maafkan aku. An-an. Waktu itu pasti sangat sakit, ya? Aku nggak menyalahkanmu. Aku cuma menyesal. Karena nggak bisa menyelamatkanmu lebih cepat. Kebakaran besar itu. Aku juga ada di sana. Kamu. Jadi. Aku sampai hampir gila mengendalikanmu. An-an. Aku berharap kamu tidak membenciku. Yan. Terima kasih. Wah, Tuan Muda, Nyonya. Gu Yanqing, kalian ingin membunuh dan tutup mulut? Hijam sekali.
Panggil dokter. Jangan mendekat. Lepaskan aku pergi. Kalau tidak, aku akan bunuh dia. Gu Mingze, jangan gegabah. Tidak akan menyakitimu. Tentang kematian ibumu. Kamu ingin tahu kebenarannya, kan? Apa yang kamu bilang? Ini hasil investigasi. Sebelumnya, kita semua telah disesatkan. Aku tahu. Kamu selalu membenci keluarga Gu. Membenci ayahmu. Tapi kematian ibumu. Bukan karena dia. Dulu paman mencoba menyerangnya. Ibumu berusaha melawan. Terjadi kecelakaan. Dia meninggal dengan tragis. Dan paman besar menutupi kejahatannya. Membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Selain itu, kematian ayah juga ulahnya. Dia melakukan semua ini untuk merebut harta keluarga. Semua ini benar adanya. Gu Mingze, kita semua adalah korban. Selama ini, kamu salah benci orang. Pak, Soal dua anak itu bikin Anda kepikiran. Minum sup ginseng, biar tambah sehat. Selama ini Anda juga sudah capek banget. Ah, bicara apaan sih? Cuma menikmati untungnya saja. Mana mungkin capek? Hahaha. Kamu ngomong apa? Ayah. Usiamu sudah tua, saatnya menikmati hidup. Tenang saja. Urusan anak-anak muda. Pasti akan aku selesaikan. Seseorang bawa tuan tua keluar. paman besar, kenapa kakek sakit? Gimana dia? Keponakan besar. Kamu benar-benar berbakti. Paman besar. Apa maksudmu? Jangan bicara lagi. Kamu tahu terlalu banyak. Zerang. Cepat cari kakek. Orang-orang, kemari. Ini semua orang-orangmu. Paman. Demi merebut harta keluarga. Kamu lakukan segala cara. Menyebabkan begitu banyak korban. Hari ini. Kamu harus bayar harganya. Kamu. Gu Yangqing. Kamu pikir bisa menangkapku? Sudah yakin semuanya aman? Orang tua itu dan wanita itu. Semuanya harus mati bersamaku. Apa yang kamu katakan? Kekek. Aku akan segera bawa kakek pergi. Kakak Ipa. Cepat bawa kakek pergi. Pergi. Tunggu saja untuk mengurus mayat. Diam. Ayan. Kekek. Ayan. Aku sama kakek. Mana mungkin? Dasar imut kecil, nggak cuma sakitin ibuku, kamu tipu buat, aku akan bunuh kamu. Semua berkat kalian berdua.
Kita akhirnya menggali tumor beracun yang tersembunyi di keluarga Gu. Mulai sekarang, keluarga kita akhirnya bisa hidup damai. Paman dijatuhi hukuman mati. Mingze dijatuhi hukuman 8 tahun. Masalah ini akhirnya selesai. Iya, benar. Kalian berdua jangan hanya bicara soal itu saja. Bagaimana dengan cicitku ini? Ayan, kamu sudah melewati begitu banyak. Akhirnya kita bisa bersama. Semua rintangan itu, seperti mimpi buruk. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Rasanya masih seperti tidak nyata. An, semua salahku. Aku membuatmu menderita begitu banyak. Mengalami begitu banyak bahaya. Di hari-hari mendatang, akan membuatmu 2 kali lebih bahagia. Agar kamu tak akan terluka lagi. Aku juga salah. Keras kepala dan prasangkaku. Aku membuatmu terluka begitu dalam. Semua itu sudah berlalu. An. Semua kesalahpahaman itu. Dan rasa sakit itu. Itu membuat kita lebih memahami perasaan satu sama lain. Saat ini kita bisa saling berpelukan erat seperti ini, itu adalah kebahagiaan terbesar. Kesalahpahaman itu. Dan rasa sakit itu. Membuat kita lebih memahami perasaan satu sama lain. Saat ini kita bisa saling berpelukan erat seperti ini, itu adalah kebahagiaan terbesar. Di kafe pada hari itu, kamu tidak takut? Aku takut. Aku takut kehilangan dirimu lagi. Kehidupan sebelumnya. Saat aku memelukmu sambil menangis, aku berpikir, kenapa kebakaran itu tidak membawaku juga? Tapi malah meninggalkan aku sendirian. An.